Bapak Ibu harus tahu bahwa ajaran monoteisme ini adalah ajaran yang benar. Bapak Eras mereinterpretasi dari Tritunggal, dia dianggap 3 Allah, memang hanya cuma 1 Allah, dan itu bukti jelas Alkitab mengatakan. Ulangan pasal 6 ayat 4. Amin. Ini kredonya Israel, Pak. Jadi kalau kita belajar tentang Allah, tidak boleh keluar dari kredo Israel. Amin. Karena tidak ada kitab yang lebih jelas, lebih dapat dipertanggungjawabkan, mengajarkan tentang siapa Allah yang benar. Hanya kitab Taurat. Amin. Jadi hanya 1 Allah, tidak boleh percaya 3 Allah. Amin. Ketika kita belajar 1 Allah, maka ini udah clear. Tidak mungkin ada dua firman. Amin. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan. Jadi tidak ada 3 pribadi yang berfirman. Tidak ada juga pengertian kedua. 1 pribadi mewakili 3. Tidak ada. Betul? Sekarang pindah ke Yesaya pasal 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu. Yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Yang seorang diri membentangkan langit. Ya. Yang menghamparkan bumi. Seorang diri. Amin. Seorang diri, dari bahasa Ibrani levado. Memang tidak ada yang mendampingi. Setuju? Terus? Yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Nggak ada yang mendampingi. Jelas sekali, betul? Yesaya pasal 53 ayat 10-11. Kamu inilah saksi-saksiku. Ya, kamu inilah saksi-saksi. Demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Allah berfirman bukan kepada kekosongan, setuju? Kepada Israel yang menjadi saksi. Amin. Ada saksi, Pak. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Perhatikan ya. Sebelum aku nggak ada Allah yang dibentuk. Amin. Dan berikutnya. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Gak ada lagi, Pak. Kok tiba-tiba di Konsili Nikea 325 muncul Allah baru? Dengan hasil keputusan mereka bahwa Yesus adalah Allah sejati dari Allah sejati dan sehakikat dengan Allah. Betul? Ayatnya di mana, Pak? Anda sebutkan hasil keputusan Konsili Nikea 325 itu yang ada ayat yang bisa cocok, yang punya data biblika dalam bahasa akademiknya. Gak ada. Ini ayat yang saya baca, Pak. Bukan keputusan konsili. Bukan rumusan doktrin sinode. Halo. Tapi ayat Alkitab. Dan dalam bahasa teologi, kalau namanya kitab suci itu norma normans. Artinya hakim tunggalnya kitab suci. Amin. Bukan norma normata kitab suci. Bukan hasil konsili. Jadi norma normans. No. Dia boleh tafsir apapun. Tapi tidak boleh bertentangan dengan kitab suci sebagai hakim tunggal. Karena yang menilai harus Alkitab. Bukan keputusan konsili yang menilai sebuah ajaran. Untuk part yang pertama ini saya tunjukkan bahwa Erastus mengajarkan Tritunggal, tapi Tritunggal yang menyimpang, yang berbeda dari yang diimani Kristen seluruh dunia. Tolong Joni Kilapong, Anda tolong perbanyak baca buku, karena kemungkinan pengetahuan Bapak tentang teologi kekristenan itu kurang. Minimal Shalom, ketemu kembali dengan saya di channel Gracia Philo, channel studi apologetika dan pengajaran ortodoksi, iman Kristen yang benar. Seperti yang kemarin sudah saya janjikan, kali ini saya membuat postingan khusus, mungkin berseri, untuk menanggapi dan mengoreksi tentang pernyataan Joni Kilapong bahwa Erastus Sabdono mengajarkan monoteisme yang sama dengan yang diajarkan oleh Yudaisme. Bapak Ibu harus tahu bahwa ajaran monoteisme ini adalah ajaran yang benar. Bapak Eras mereinterpretasi dari Tritunggal, dia dianggap 3 Allah, memang hanya cuma 1 Allah, dan itu bukti jelas Alkitab mengatakan. Ulangan pasal 6 ayat 4. Amin. Ini keren. Terus terang, saya melihat pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta, karena seperti yang Anda lihat di depan saya ini buku-buku tulisannya Erastus Sabdono, dan saya seri pertama ini saya akan membuktikan bahwa Erastus Sabdono tidak mengajarkan monoteisme Allah yang esa
seperti yang diimani oleh Yudaisme. Kemudian di dalam postingannya itu Johnny Kilapong menolak, mempertentangkan bahwa Tritunggal itu adalah triteisme, penyembahan tiga tunggal, penyembahan tiga Allah. Nah, seakan-akan Erastus tidak percaya Tritunggal versinya dia, dan Tritunggal yang diimani orang Kristen yang sedunia ini adalah politeisme. Saya tolak karena menurut saya pernyataan Johnny Kilapong ini ada dua kemungkinan problem. Pertama, problem integritas. Johnny Kilapong, pendeta GSKI, yang tahu bahwa Erastus itu sebenarnya menulis buku tentang Tritunggal, ini bukunya, tetapi dia berbohong, bahkan menuduh Tritunggal itu sebagai triteisme, dan seakan-akan Erastus itu mengajarkan doktrin monoteisme seperti Yahudi. Menurut saya, jikalau Johnny Kilapong tahu yang benar tapi sengaja membuat pernyataan yang bertentangan, ini problem integritas, artinya ada kesengajaan berbohong. Atau kemungkinan dia salah satu atau mungkin satu-satunya pendeta GSKI yang belum pernah lihat pengajaran-pengajarannya Erastus tentang Tritunggal, tentang teologi. Mungkin dia belum membaca doktrin-doktrin Erastus yang diajarkan di dalam buku-buku yang dia cetak yang sudah dibeli banyak orang. Lah, mana yang betul? Apakah dia kurang jujur atau dia sengaja berbohong atau kurang literasi? Apapun itu, saya akan bahas malam hari ini. Pertama, pernyataan pembukaan saya, Erastus mengajarkan Tritunggal yang menyimpang, yang tidak sama dengan monoteisme Yahudi. Karena di dalam buku yang Anda bisa baca, ini bukunya, dan ini adalah reaksi. Ini buku yang ditulis oleh Erastus. Ini adalah reaksi yang saya tulis. Di dalam buku ini, di dalam buku yang Erastus tulis, dia dengan jelas menyatakan bahwa jumlah Allah itu tidak satu. Jumlah Allah itu lebih dari satu. Ada banyak Allah, yang satu itu tujuannya, bukan entitas atau pribadinya. Karena Allah itu jumlahnya ada banyak, maka dia mengajarkan ada jenjang kekuasaan, jenjang kepangkatan di antara para Allah yang ada. Dari Allah yang tertinggi, wakilnya, sampai Allah yang paling rendah. Allah yang berkuasa, Allah yang memerintah, Allah yang diperintah, yang subordinasi dari Allah yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dari apa yang dia tulis, saya menegaskan bahwa teologinya Erastus tentang Tritunggal versinya Erastus itu adalah henoteisme, yang tidak lain adalah ajaran politeisme. Silakan Anda lihat di layar. Ini salah satu contoh tulisannya dia. Khususnya pengertian agama samawi seperti agama Yahudi, Esa tidak berarti satu dalam jumlah, tapi Esa itu artinya satu-satunya tujuan. Jadi jumlahnya Allah itu bisa saja lebih dari satu, tapi yang satu itu adalah kehendaknya. Dan dia memberikan penjelasan di bawahnya, ekad itu di dalam bahasa Ibrani menunjuk kepada satu kumpulan atau gabungan atau persekutuan, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu jumlahnya lebih dari satu. Erastus di dalam bukunya yang berjudul Tritunggal menurut Alkitab versi tafsirannya Erastus, ada yang namanya hierarki. Di dalam hierarki ini, pribadi Allah yang satu dengan yang lain itu adalah entitas yang terpisah. Ada Allah yang powerful,
ada yang powerless. Mengenai hal ini Anda bisa lihat di layar. Di dalam bukunya Erastus yang menguraikan tentang Tritunggal menurut tafsirannya Erastus, di bab ke-20 dia buat suatu bab khusus tentang hierarki di dalam Elohim. Jadi Elohim itu adalah suatu lembaga, suatu dewan, suatu majelis, suatu institusi yang terdiri dari banyak Allah. Dan di dalam lembaga Elohim, di dalam dewan Allah ini ada hierarki. Anda bisa lihat, bisa baca di halaman 20 seperti yang ada di dalam layar. Saya bacakan kutipannya di halaman lembar pertama di bab ke-20. Salah satu pokok yang penting dalam pembahasan mengenai Allah Tritunggal adalah menyangkut hierarki dalam Allah Tritunggal. Hierarki ini berbicara mengenai apakah pribadi-pribadi dalam Allah Elohim sejajar atau tidak. Apakah ada pribadi yang mensubordinasi membawai pribadi yang lain. Banyak orang Kristen tidak tegas mengakui bahwa dalam Allah terdapat beberapa pribadi, maksudnya entitas yang terpisah-pisah. Mereka merasa tidak nyaman menyatakan mengenai adanya hierarki dalam lembaga ilahi tersebut. Kesalahan orang Kristen disebabkan tanpa menggali Alkitab dengan teliti, sudah berpendirian dan atau memiliki premis bahwa pribadi-pribadi dalam Allah Tritunggal itu sejajar, dan seterusnya. Yang mana menurut Erastus, pandangan semacam ini mengambang dan absurd, kacau balau dan tidak jelas. Ini inti dari bab ini adalah Erastus menjelaskan bahwa menurut tafsirannya dia, Allah itu ada banyak dan punya jenjang kepangkatan, Allah yang memimpin dan Allah yang dipimpin. Ini. Yuk kita lanjutkan. Nah, karena Erastus mengatakan Allah itu banyak dan punya perbedaan jenjang kepangkatan, maka ini bukan monoteisme. Henoteisme itu adalah konsep politeisme. Oleh karena itu saya koreksi, Joni Kilapong. Bapak Ibu harus tahu bahwa ajaran monoteisme ini adalah ajaran yang benar. Bapak Eras mereinterpretasi. Dari Tritunggal dianggap 3 Allah, memang hanya cuma 1 Allah, dan itu bukti. Jelas Alkitab mengatakan. Ulangan pasal 6 ayat 4. Amin. Ini pernyataanmu yang mengatakan terima kasih Bapak Erastus yang telah mengajarkan monoteisme seperti yang diajarkan Yahudi, itu adalah keliru. Erastus seperti yang sudah barusan saya baca menjelaskan tentang kejamakan Allah dengan pribadi yang terpisah-pisah yang memiliki kekuasaan yang berjenjang. Itu bukan monoteisme. Kemudian saya tunjukkan bukti yang kedua dari apa yang dia tulis di dalam bukunya tentang Tritunggal. Menurut tafsirannya dia sendiri, dia membuat sebuah pengajaran antara Allah yang satu dengan Allah yang lain, Allah Bapa dengan Allah Anak ini sebagai 2 Allah yang terpisah, dan terjadi perkelahian baku bunuh antara Bapa dengan Putra, yang mana di dalam pertikaian ini Allah Bapa berhasil mengalahkan dan membunuh Allah Putra sampai mati, tinggal roh. Kemudian rohnya Allah Putra ini yang mati ditransplantasikan ke dalam Maria. Anda lihat, ajaran Erastus seperti ini, ada 2 Allah yang berbeda dengan 2 kekuasaan yang berbeda dan saling baku bunuh sampai salah satunya mati. Ini menguatkan bahwa Erastus tidak mengajarkan monoteisme. Anda bisa lihat kutipan pengajarannya di layar. Saya bacakannya. Dalam keberadaannya sebagai anak, anak-anak Tuhan Yesus menundukkan diri kepada Bapa di surga. Bapa yang memberikan kemuliaan, Bapa juga yang bisa mengambil kemuliaan yang telah diberikan. Firman Tuhan telah mengatakan bahwa kemuliaan yang diberikan oleh Bapa bukan milik Tuhan Yesus sendiri. Dengan keadaan ini, ada kemungkinan
Allah anak bisa dilucuti atau dikosongkan, kenosis. Dengan kalimat lain yang tidak enak didengar, bahwa adalah dibunuh. Sama seperti kalau manusia dihilangkan nyawanya, maka tinggal rohnya. Demikian pula Allah anak dibunuh, tinggal rohnya yang ditransplantasikan pada rahim Maria. Allah anak tidak pernah menjadi roh saja tanpa dibunuh oleh Bapa. Dalam hal ini, Allah anak Yesus benar-benar kehilangan semua kesadarannya. Memorinya hilang semua. Dalam segala hal ia disamakan dengan manusia, dilahirkan ke bumi pun dengan proses seperti halnya manusia dilahirkan. Anda bisa lihat bagaimana mengenai pernyataan Erastus bahwa Allah Bapa membunuh Allah anak sampai mati tinggal rohnya saja, kemudian rohnya ini ditransplantasikan ke Maria dan lahir menjadi manusia. Dan di saat dia lahir menjadi manusia, kesadaran Yesus sebagai Allah anak di surga hilang semua. Nah, di sini saya ingin mengajak kita menggunakan nalar, yang mana masalah-masalah seperti itu saya bahas di dalam buku saya. Apa yang diajarkan oleh Yesus menunjukkan ada dua entitas Allah yang berbeda dengan level power yang berbeda, di mana Allah yang lebih tinggi, major God, bisa membunuh, minor God sampai meninggal. Selain itu, di saat Allah Bapa membunuh Allah anak menjadi mati, tinggal rohnya. Pertanyaan saya, sebelum Allah anak itu mati, kira-kira wujudnya seperti apa? Di saat rohnya masih menyatu di dalam wujudnya, wujudnya seperti apa? Ini perlu dijawab oleh Erastus, termasuk Joni Kilapong, pendeta GSKI Rehoboth. Tanyakan kepada pendiri pimpinan gereja Anda. Ketiga, konsekuensi yang tak terhindarkan adalah Tuhan Yesus di dalam tulisan-tulisannya Erastus yang barusan kita baca, dia adalah Allah yang tidak maha kuasa. Pertama, bisa dibunuh, dikalahkan, meninggal. Kedua, kemahakuasaannya itu tidak ada karena kesadarannya, memorinya bisa hilang raib begitu saja. Oleh karena itu, ini tidak bisa tidak bahwa benar-benar ada politeisme di dalam teologinya Erastus. Bahkan dia tidak ragu menggambarkan Yesus adalah Allah yang impoten God, Allah yang tidak berkuasa, bisa mati, memorinya bisa hilang. Oke, saya lanjutkan argumentasi saya. Kita lihat, ini buku yang saya tulis. Saya mereaksi ajaran-ajaran Erastus Sabdono tentang Tritunggal versinya dia yang menurut saya tidak benar, dengan pembahasan yang akademis, yang biblical. Saya bahas secara linguistik, saya bahas secara filsafat, logika. Saya bahas berdasarkan historisitas pengajaran Tritunggal dari bapak-bapak gereja yang paling tua. Saya tunjukkan banyak kesalahannya. Anda bisa lihat di layar, ini buku saya. Buku saya ada dua versi. Yang soft cover, isinya ini hitam putih, jadi gambar-gambar, manuskrip dan contoh-contoh kitab yang ada di dalam buku ini semuanya hitam putih. Sedangkan di dalam hardcover, edisi hardcover, Anda bisa lihat buku-buku Quran bahasa Ibrani dan berbagai manuskrip saya tampilkan bergambar. Bedanya cuma di situ. Ini bergambar, yang soft cover tidak bergambar, hitam putih. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam lagi. Mari kita gunakan akal sehat. Jikalau Allah Bapa membunuh Allah Anak, selain sudah jelas ini dua Allah yang berbeda, maka kita dapat melihat
ada dua kehendak yang berbeda antara Bapa dan Putra. Plus ada dua kekuasaan, power yang berbeda. Yang saya tanyakan, apa motivasi yang mengawali pembunuhan Bapa kepada Sang Putra? Ini perlu dijelaskan, ini saya pertanyakan di dalam buku saya. Jikalau memang terjadi pembunuhan antara Allah yang satu yang besar, Bapa, kepada Allah yang kecil, Allah Putra, motivasi yang mengawali tindakan kriminal pembunuhan ini apa? Karena tidak mungkin suatu tindakan kejahatan dan pembunuhan tidak memiliki motivasi yang mendorong. Dan mengenai hal ini, harusnya sih bukan Joni Kilapong yang jawab, tapi Erastus Sabdono menjelaskan apa yang dia tulis. Ini pertanyaan saya. Kemudian di dalam buku yang saya tulis, saya juga pertanyakan di sini, di postingan ini, jikalau tadi saya mempertanyakan motivasi, sekarang saya melihat, mencermati sisi psikologi. Di saat orang itu membunuh yang lain, pihak yang satu membunuh, mematikan pihak yang lain, psikologi yang menguasai sang pembunuh ini apa? Dia membunuh dengan geram, dengan marah, dengan psikologi dendam, benci, atau dia bunuh dengan psikologi yang aneh. Dia bunuh dengan kata-kata dor, ditembak dor, dia nembak orang itu tidak dianggap manusia, dia bunuh dan dia tertawa dengan orang-orang yang dimandikan. Ini perlu saya ajukan untuk memperjelas pengajaran yang diajarkan Erastus. Nah, silakan Erastus Sabdono menjelaskan, uraikan kira-kira psikologi pembunuhan saat itu terjadi, dia dikuasai oleh psikologi yang seperti apa? Ketawa-ketawa, geram, marah, benci. Silakan Pak Erastus tolong jawab. Apa yang diajarkan oleh Erastus ini tentang banyaknya Allah, ini mirip dengan ajaran heresi Mormonisme yang memang menyatakan dirinya sebagai ajaran politeistik. Ini mirip dengan Allah yang ditafsirkan, yang dikayalkan oleh Erastus Sabdono. Kemudian saya tunjukkan bukti yang berikutnya yang memperjelas supaya kita semua tahu bahwa Erastus tidak mengajarkan monoteisme adalah ajarannya di dalam bukunya tentang lembaga Elohim. Jadi menurut Erastus, Elohim itu nama suatu badan, nama dewan, nama majelis, nama institusi. Karena ini satu institusi, maka tidak mungkin satu institusi ini dianggap monoteisme. Karena monoteisme ini yang monoteosnya. Institusi tidak ngomong jumlah teos, tapi dewannya, badannya, lembaganya yang satu. Isinya bisa bermacam-macam, dari dewan pimpinan, ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, middle stratum, kepala-kepala biro, kepala-kepala departemen, atau lower stratum, anggota. Institusi tidak menunjukkan jumlah dari person. Kesatuan satu institusi tidak menggambarkan monoteisme. Oleh karena itu, di dalam buku saya menyarankan kepada Pak Erastus Sabdono Tritunggal yang politeistik, yang banyak Allah, yang semua para Allah ini kumpul di dalam sebuah majelis, dewan, lembaga Allah ini, tolong jangan diklaim sebagai monoteisme khusus, tetapi ini adalah monokologialisme atau monotesmos, monoinstitutio. Kalau mengatakan satu institusi ini adalah monoteisme, ini kekeliruan dan ketidakjujuran. Nih ya, Anda bisa lihat bantahan saya di bab kedua, di dalam buku ini bab kedua.
saya mulai membedah satu persatu pokok-pokok ajaran Erastus Sabdono. Saya membedah presuposisinya dia tentang politeisme Allah. Saya bedah satu persatu. Yang menarik, Anda lihat, keesaan Allah itu bukan keesaan jumlah Allah, tapi keesaan lembaganya. Dan Anda bisa lihat di layar, Anda bisa lihat kutipannya. Sesungguhnya keberadaan Allah Elohim yang disembah dan diakui oleh bangsa Israel dan orang-orang percaya bisa dikatakan sebagai suatu lembaga yang di dalamnya ada pribadi-pribadi. Pribadi-pribadi di sini maksudnya ada banyak entitas-entitas. Bila diamati dengan teliti, sangat jelas masing-masing pribadi yang terpisah-pisah ini ditampilkan di banyak bagian dalam Alkitab. Hal itu harus dipahami dengan tepat. Kata Elohim yang mengisyaratkan adanya kejamakan pribadi yang terpisah-pisah dalam diri Elohim tersebut menunjuk suatu lembaga, badan, dewan, institusi ini adalah lembaga ilahi yang namanya Yahweh. Jadi Yahweh itu nama dari suatu badan, lembaga, dewan, majelis Allah, dan bukan nama pribadi Allah yang tunggal. Ini menurut Erastus, Anda bisa lihat di layar kaca. Oleh karena itu, kalau kita mau jujur, satu institusi atau monotheismos dalam bahasa Yunani, maka ada banyak anggota, dewan pimpinan, middle stratum, lower stratum. Oleh karena itu, Johnny Kilapong, saya mempertanyakan tentang integritas dan kemampuan nalar Anda. Apa mungkin yang semacam ini yang diajarkan oleh Erastus di dalam buku-buku teologinya ini yang Anda bisa lihat di layar, ini adalah ajaran monoteisme, keesaan Allah seperti yang diajarkan oleh Yahudi? Apakah Yahudi mengajarkan seperti ini? Yahudi mana yang mengajarkan Allah dengan model seperti ini? Yahudi dari negara mana yang mengajarkan Elohim itu adalah suatu lembaga, suatu badan, dewan, majelis, institusi yang di dalamnya terdiri banyak pribadi Allah yang terpisah-pisah? Yahudi mana? Anda bohong atau Anda kurang baca buku? Seperti Anda bisa baca tentang pernyataan Erastus tadi di halaman 19. Anda bisa lihat kutipannya yang ada di dalam layar. Mengenai lembaga ilahi, Erastus Sabdono membuat satu bab khusus menjelaskan teori dan khayalannya tentang Allah yang jamak di bab kelima. Anda bisa lihat di layar ini. Ulangan 6 ayat 4 yang Anda kutip dan Maleakhi 2:15 mengatakan Allah itu Esa. Baca, pengertian Esa ini bukanlah berjumlah satu, bahwa Allah Elohim adalah satu pribadi tunggal. Bukan itu maksudnya Erastus yang nulis. Adapun kata ehad yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Esa adalah satu, dalam arti dia satu-satunya Allah, maksudnya satu-satunya lembaga ilahi yang benar, satu-satunya dewan, satu-satunya badan, satu-satunya majelis, satu-satunya institusi. Dan tidak ada Allah seperti sebuah lembaga yang di dalamnya terdapat persekutuan pribadi-pribadi yang sempurna dan harmoni. Dan tidak ada suatu dewan, majelis yang berisi persekutuan antara para Allah yang begitu sempurna dan harmonis. Jadi, yang seperti ini tidak mungkin monoteisme. Saya menolak keras pernyataan Anda. Erastus benar-benar politeisme. Ya, Anda bisa lihat bukunya Tritunggal bab kelima.
Oleh karena itu, saya memberikan warning supaya pembaca awam jangan terkecoh dengan penggunaan kata-kata yang dia mainkan, karena dia menggunakan diksi yang umum kita dengar, tapi pemaknaannya menyimpang. Contoh ya, saya pun percaya Allah itu Esa di dalam 3 pribadi, satu Osia, satu Zat di dalam 3 pribadi, di dalam 3 sifat. Tapi pribadi yang saya pakai di sini, yang diajarkan di dalam buku-buku teologi, bukan pribadi yang terpisah-pisah seperti pribadi saya dengan pribadi Pak Joni Kilapong, pribadi saya terpisah dengan pribadinya Erastus Sadono. Bukan. Pribadi di sini adalah, penggunaan kata pribadi di sini adalah istilah teknis teologis untuk kata hipostasis. Hipostasis adalah suatu keberadaan generik di dalam sesuatu yang karena sulitnya penerjemahan digunakan kata pinjaman pribadi. Oleh karena itu, kita tidak pernah meyakini pribadi-pribadi Allah itu sebagai pribadi yang terpisah satu sama lain. Tidak seperti itu. Kalau pribadi-pribadi Allah ini terpisah satu sama lain, masing-masing pribadi punya kehendak sendiri-sendiri, punya kuasa sendiri-sendiri, ini bukan satu Allah. Ini politeisme, seperti yang diajarkan Erastus. Nah, oleh karena itu, pribadi yang dipakai oleh Erastus ini itu sama dengan entitas. Entitas-entitas yang berbeda. Entitas Allah yang satu terpisah dengan entitas Allah yang lain. Jadi saya jelaskan supaya Anda jangan sampai terkecoh dengan diksi yang digunakan. Kita semua menggunakan kata Allah Elohim, termasuk Erastus, termasuk orang Yahudi mengatakan Elohim. Tapi maknanya beda. Elohim itu adalah kata benda umum yang sama dengan Allah atau sesembahan. Erastus tidak. Elohim itu suatu lembaga, suatu majelis, suatu dewan, suatu institusi yang di dalamnya banyak sekali para Allah dengan berbagai tingkat kekuasaan. Jadi makna diksi yang dipakai Erastus ini berbeda. Jadi kejamakan pribadi di dalam Allah menurut Erastus itu sama dengan kejamakan entitas Allah di dalam lembaga. Ini. Jadi teman-teman, tolong waspadai diksi yang dipakai. Maknanya yang dipakai Erastus ini maknanya agak beda. Nah, mengenai perbedaan kejamakan Allah ini, dia tegaskan lebih lanjut, semakin eksplisit, semakin empiris di halaman 39, semakin nyata. Dia mengkritik orang Kristen yang malu mengakui bahwa Allah itu ada banyak, ada jamak. Jumlahnya nggak satu, jamak, banyak. Dia mengkritik keras. Di halaman 39 kita baca, ini ya, tulisannya Anda bisa lihat di layar. Ketakutan mengakui bahwa ada kejamakan dalam diri Allah, di dalam diri lembaga Allah, disebabkan adanya agama Samawi. Jadi agama Samawi, agama Yahudi, ini yang membuat orang Kristen ini malu mengakui bahwa jumlah Allah itu jamak. Yang satu itu lembaganya, lembaga Elohim, lembaga Allahnya yang satu. Tapi membernya, anggotanya itu jamak. Yang memandang bahwa Allah itu esa dalam arti tunggal atau satu jumlahnya. Kemudian terbangun persepsi bahwa Allah harus tunggal atau satu dalam jumlah, harus monoteisme. Mereka memandang hal tersebut sebagai supremasi dan keunggulan Allah yang benar. Dari hal ini pula dibangun suatu persepsi bahwa Allah tidak boleh jamak. Dibangun persepsi Allah tidak boleh politeisme, tidak boleh banyak. Menurut mereka, Allah harus esa dalam arti satu atau tunggal. Padahal tentu saja bukan masalah kalau Allah tidak esa dalam arti tunggal atau jamak. Anda bisa lihat.
Jadi kalau Allah yang kita sembah ini tidak satu, mau jamak, urusanmu apa? Itu yang maksudnya Erastus kira-kira begitu. Kalau jumlah Allahku ada 100, Allahku ada 50, urusanmu itu apa? Kita tidak usah malu-malu mengakui Allah kita ini jamak, Allah kita ini politeisme. Kita punya keyakinan sendiri yang mandiri, yang tidak boleh diinterferensi, sungkan, malu dengan teologi Yahudi yang monoteisme, yang mengajarkan Allah itu satu dalam arti jumlahnya satu. Nggak boleh. Kita punya doktrin tafsiran tersendiri tentang Allah. Nah, Anda bisa baca di kalimat yang terakhir, sejatinya orang tidak berhak merasa tidak nyaman kalau Allah sebagai lembaga ilahi adalah jamak membernya, jamak anggotanya. Lihat nih, jamaknya sini jamak anggotanya, lembaganya satu, anggota di dalam lembaganya ada bisa banyak. Jadi ini bukti yang kesekian saya tunjukkan bahwa Erastus tidak monoteisme. Oleh karena itu saya mengkritik, bagaimana mungkin Johnny Kilapo mengatakan Erastus mengajarkan monoteisme yang benar seperti Yahudi. Mana ada orang Yahudi mengajarkan yang seperti yang saya baca barusan, isi bukunya Erastus. Yang menarik, dari berbagai kutipan yang Anda bisa baca yang tidak bisa dibantah ini benar-benar henoteisme politeistik, Erastus toh di dalam bukunya mengklaim bahwa apapun yang dia ajarkan di dalam bukunya ini bukunya ini adalah monoteisme, dalam tanda kutip monoteisme khusus. Anda lihat kutipannya, silakan baca di layar ini ya. Setelah dia mengajarkan Tritunggal dengan seperti itu, dia menggarisbawahi bahwa dia tidak mau disebut sebagai politeisme, nggak mau dia. Dia ngotot ajarannya dia tentang banyak Allah dengan perbedaan kehendak, perbedaan entitas, perbedaan kuasa. Ini bukan monoteisme, bukan politeisme, tetapi ajarannya ini tetap monoteisme, tapi monoteisme versi khusus yang nggak sama dengan monoteisme versi yang lain. Untuk lebih jelasnya Anda lihat tulisannya dia di dalam layar. Pengajaran mengenai Allah Tritunggal memang tidak mudah dipecahkan secara sempurna. Namun bukan berarti bahwa kebenaran mengenai Allah Tritunggal tidak dapat dipahami sama sekali oleh akal. Nih lihat, harus ditolak dengan tegas bila ada tuduhan yang mengatakan bahwa agama Kristen memiliki 3 Allah dalam arti sinkretis. Jadi kalau ada yang mengatakan orang Kristen itu punya 3 Allah dalam pengertian sinkretis, ditolak. Kalau bukan sinkretis, nggak ada masalah. Ini berarti pula merupakan tuduhan bahwa agama Kristen sejajar dengan agama-agama kafir yang memiliki banyak dewa atau ilah. Nih, sesungguhnya yang benar adalah bahwa orang Kristen tidak menganut paham triteisme atau politeisme, tapi monoteisme. Jadi semua yang diajarkan ini dia tetap mengklaim sebagai monoteisme, bukan triteisme, bukan politeisme. Tentu saja monoteisme dalam kekristenan harus dijelaskan dengan tepat dan lengkap. Tidak sama dengan monoteisme dalam atau versi agama samawi, tidak harus sama dengan versinya agama Yahudi dan Islam. Nih, jadi yang dia ajarkan ini tentang lembaga yang berisi banyak jumlah anggotanya dengan kekuasaan yang berbeda-beda, dengan kehendak yang antara Allah yang satu dengan Allah yang beda-beda. Semua ini adalah monoteisme versi Kristen tafsirannya dia. Ini bukan politeisme, katanya Erastus. Ini yang menjadi perdebatan saya, yang saya bantah dalam bukunya.
Monoteisme itu dari kata mono dan theos. Yang mono, yang satu itu theosnya. Jadi kalau theosnya tidak satu, ada dua atau lebih dari dua, apalagi banyak theos yang berkumpul di dalam suatu dewan, badan, lembaga, majelis, ini tidak mungkin dikatakan monotheos karena theosnya itu banyak theosnya. Politeisme. Ini perdebatan saya di sini. Oleh karena itu saya bertanya kepada Cumi Kilapong, kejujuran dan integritasmu di mana? Yahudi dari negara mana yang mengimani Elohim itu yang mereka sembah adalah jamak jumlahnya, entitasnya. Kedua, Yahudi dari negara mana di abad berapa yang mengajarkan bahwa Elohim itu adalah suatu lembaga, institusi, dewan, badan yang berisi para Allah. Yahudi dari negara mana? Abad berapa? Jawab dengan jujur dan gunakan nalar. Yahudi dari negara mana di abad berapa yang mengajarkan Elohim itu ada banyak dan punya jenjang hierarki kekuasaan, Allah yang memimpin, Allah yang dipimpin? Tolong jawab. Yahudi dari mana yang mengajarkan bahwa Yahweh ini adalah nama dari badan, dewan, lembaga, institusi Allah? Jadi yang mana ini? Yahudi dari negara mana abad berapa yang mengajarkan Allah Bapa membunuh Allah Anak sampai Allah Anak mati, tinggal roh dan rohnya ditransplantasikan ke rahim Maria? Yahudi yang mana? Tolong jawab dengan jujur dan fair. Oleh karena itu, untuk part yang pertama ini saya tunjukkan bahwa Erastus mengajarkan Tritunggal, tapi Tritunggal yang menyimpang, yang berbeda dari yang diimani Kristen seluruh dunia. Tolong Joni Kilapong, Anda tolong perbanyak baca buku karena kemungkinan pengetahuan Bapak tentang teologi kekristenan itu kurang. Minimal Anda baca bukunya ini, contoh ya, Allah Trinitas, tulisannya Robert Litan. Ini tulisannya Theo Calvin yang memaparkan ajaran Tritunggal Gereja Barat dengan Gereja Timur. Ini cukup bagus. Meskipun saya lihat ada beberapa tulisannya yang kurang tepat presisi, khususnya di saat dia menguraikan pengajaran Tritunggal Gereja Timur, tapi itu saya bisa maklum karena memang dia teolog Gereja Barat yang kurang memahami diksi, kurang memahami budaya ketimuran, sehingga dalam penjabarannya kurang tepat. Tapi upayanya dia untuk menunjukkan bahwa Gereja Timur dan Gereja Barat semua mengajarkan Tritunggal dengan cara penjelasannya masing-masing, bahwa Tritunggal ini semua mengajarkan bahwa Allah itu Esa, tapi dia punya 3 pribadi. Allah selalu satu dengan firman Allah dan roh Allah. Prinsip ini diajarkan dengan cara dan khas gereja masing-masing, baik di timur dan di barat. Kemudian untuk menambah wawasan Anda bisa baca buku tulisan saya. Ini penelitian saya, judulnya Dialog Tritunggal Gereja Timur dengan Muslim di Timur Tengah pada abad 7 sampai 14. Supaya Anda lebih paham tentang apa doktrin Tritunggal menurut Gereja Timur, di mana Gereja Timur di Timur Tengah mengalami tantangan perdebatan pertama dengan Muslim dan perdebatan di abad 7 sampai 14. Saya data, saya jabarkan dan saya analisa supaya Anda bisa paham bahwa Allah dengan firman-Nya, dengan rohnya itu satu Allah dan tidak terpisah-pisah. Bahkan saya sarankan untuk pelajaran lebih lanjut, baca bukunya tentang doktrin-doktrinnya Gereja Ortodok Koptik. Ini bukunya, dijelaskan dengan detail, ada 2 jilid, supaya Anda tidak salah mengucapkan pernyataan seperti yang saya dengar di rekaman yang Anda buat.
Bapak Ibu harus tahu bahwa ajaran monoteisme ini adalah ajaran yang benar. Bapak Eras mereinterpretasi. Dari Tritunggal, yang dianggap 3 Allah, memang hanya cuma 1 Allah, dan itu bukti. Jelas Alkitab mengatakan. Ulangan pasal 6 ayat 4. Amin. Tritunggal itu penyembahan 3 Allah. Itu keliru. Gereja Timur, Gereja Barat, Gereja Ortodok, Gereja Katolik, Gereja Protestan, tidak ada yang mengimani Tritunggal itu 3 Allah yang terpisah-pisah kecuali Erastus. Oleh karena itu, supaya Anda tidak keliru-keliru ngomong dan tidak salah menuduh orang yang tidak seperti itu, tolong baca buku-buku ini. Jadi, saya melihat postingan Anda itu banyak yang kurang benar, bahkan tendensi memfitnah yang lain. Oleh karena itu, kesimpulan postingan seri pertama ini, Erastus seperti yang dia tulis di bukunya yang sudah Anda baca semua kutipan-kutipannya, sama sekali tidak mengimani monoteisme dalam pengertian theos itu hanya satu. Theos ada banyak dan terpisah-pisah entitasnya. Kesatuannya itu di dalam lembaga, di dalam badan, di dalam dewan, bukan jumlah personnya. Oleh karena itu, Erastus akan jauh lebih jujur kalau dia menyatakan diri sesuai dengan diksi yang dia pakai dan keyakinan. Keyakinannya yang seperti itu, saya sarankan monoinstitusionisme, atau dalam bahasa Yunani monotesmonisme, atau monokolagialisme, bukan monoteisme. Jadi image suatu propaganda teologi Erastus sama dengan Yahudi tertolak. Teologi Erastus henopoliteistik. Nah, mengenai tentang bagaimana dia di dalam bukunya ini mempropagandakan tentang ide kejamakan Allah yang satu di dalam lembaga, nanti akan dibahas di dalam seri berikutnya. Erastus masuknya pelan-pelan dari mempermasalahkan kata Elohim sebagai bentuk jamak. Karena Elohim itu bentuk jamak, tidak boleh, tidak fair, tidak konsekuen jikalau diterjemahkan dalam bentuk tunggal. Nah, mengenai hal ini saya akan bahas khusus di seri berikutnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin melihat jawaban-jawaban yang jauh lebih detail, Anda bisa beli buku saya, karena saya jawab satu persatu permasalahan-permasalahan ini mengenai linguistik, mengenai kajian biblikal, di mana kesalahan tafsirnya dia, mengenai kesalahan-kesalahan nalar, presuposisi logikanya, dan tentang kutipan-kutipan historis yang kurang lengkap. Contoh ya, di dalam bukunya Tritunggalnya Erastus, untuk mendukung idenya dia, pengajaran-pengajarannya tentang henoteisme Allah ini, dia mencopot beberapa nama bapak-bapak gereja. Karena saya punya pengetahuan sedikit tentang bapak-bapak gereja, saya koreksi dengan detail, dan di dalam buku saya berikan data yang jauh lebih lengkap dengan kutipan yang lebih panjang untuk membantah semua propaganda yang dia buat mengenai pandangan bapak-bapak gereja yang dia kutip di dalam bukunya, yang dia pakai untuk mendukung idenya. Jadi di dalam bukunya dia mengutip beberapa bapak-bapak gereja seperti Theophilus, Tertullianus, dan puncak pengajaran Tritunggalnya itu kepada Origenes. Ini saya bantah di dalam buku saya. Silahkan dibeli di Shopee. Ini linknya, bisa di Shopee, bisa di Tokopedia, bisa beli di websitenya Gendumas. Anda kalau lihat di Tokopedia, di toko buku online,
atau langsung datang ke toko bukunya Onsite. Anda bisa dapatkan buku-buku tentang bantahan-bantahan saya tentang ajarannya Erastus di toko Gandum Mas. Oleh karena itu, bab ini saya akhiri sampai di sini dengan suatu kesimpulan, Erastus sama sekali tidak mengajarkan monoteisme dalam pengertian monotheos seperti yang diimani Yahudi. Enggak. Banyak jamak plural politeis. Sekian kuliah kali ini. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku adalah, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara, usahakan untuk belajar tentang iman yang benar, supaya Anda tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Sebisa mungkin keluar dari ajaran sesat. Tuhan memberkati.